Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmil Umam dari program studi PGSD kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus. Tentunya kita tidak asing lagi dengan kata korupsi dan sudah pasti kita sudah sering mendengarnya. Menurut KBBI, korupsi berasal dari kata korup yang artinya jelek, buruk, dan rusak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, korupsi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum, di mana bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, atau sarana. Dan yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jenis-jenis tindakan korupsi diantaranya 1. Menerima atau memberi hadiah atau janji atau biasa yang disebut dengan suap. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan menerima gratifikasi. Korupsi mempunyai beberapa dampak negatif di berbagai bidang di Indonesia, contohnya di bidang demokrasi. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan karena pengabaian prosedur dan penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan tanpa adanya prestasi. Sehingga pada saat bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Kemudian di bidang ekonomi, dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kemudian yang terakhir di bidang kesejahteraan umum, korupsi membuat kesejahteraan umum negara tidak tercapai karena kebijakan pemerintah sering menguntungkan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi daripada masyarakat luas. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus mengambil tindakan. Pemerintah Indonesia melalui KPK telah melakukan kampanye anti korupsi di lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Mengapa pendidikan karakter perlu diajarkan di lembaga pendidikan? Yang pertama alasannya karena budaya korupsi di Indonesia sudah berada di tepi jurang, dan kemudian untuk memerangi budaya korupsi Indonesia yang sudah berada di tepi jurang, dan yang ketiga untuk menanamkan karakter bagi generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam membangun bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan ialah untuk membentuk karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi ketika anak sudah mulai kecil diperkenalkan tentang dampak dan bahaya korupsi, ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah sangat mengenal tentang bahaya dan dampak dari tindak pidana korupsi, sehingga mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian untuk menanamkan pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang, karena tradisi korupsi di Indonesia sudah sangat akut. Jadi pendidikan anti korupsi sebagai pembelajaran seumur hidup perlu diberikan kepada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda, setidaknya ada 9 nilai yang perlu ditanamkan dan sangat penting untuk disatukan ke dalam diri bagi generasi muda, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Sehingga ketika ke-9 nilai ini sudah berada dan sudah menyatu dalam diri generasi muda, maka tindak pidana korupsi dapat ditekan dan bahkan bisa dihilangkan. Kesimpulannya, korupsi merupakan sebuah kegiatan yang buruk dan jelek yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dan dapat berdampak ke berbagai bidang seperti demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan umum.
Pendidikan karakter sangat kedua, pendidikan karakter sangat penting karena kecerdasan dan kepandaian saja tidak cukup. Diperlukan etika dan perilaku supaya generasi muda dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kedepannya. Jadi mari kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan tongkat estafet dalam membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, kita menjadi generasi muda yang berkarakter dan berintelektual tinggi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.